Kiriman santet dari seseorang untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Kiriman santet dan guna-guna ya dari seseorang untuk kamu. Oke, siapa energi tersebut teman-teman dan apa tujuannya? Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, mengirimkan santet dan guna-guna untuk kamu. Jadi, tidak hanya sebuah rencana, ya kan? Tetapi kalau aku lihat sih ini sudah menjadi, apa ya, teman-teman? Ya harapan dia selama ini gitu. Ya, kalau rencana ya jelas rencana ya. Rencana yang selama ini dia sudah susun, dan pada akhirnya rencana itu sudah diaplikasikan, rencana itu sudah dia laksanakan, ya, dengan mengirimkan santet guna-gunanya untuk kamu. Mohon maaf, berbicara masalah guna-guna magic ya dan santet teman-teman, tentu dampaknya sebenarnya bisa saja akan buruk ataupun mungkin juga bisa kebalikannya, seseorang yang mengirimkan yang mungkin berdampak buruk ya. Dan mungkin bagi kamu yang hanya pernah merasakan dan mengalami, menyaksikan secara langsung bagaimana magic ataupun santet guna-guna itu bekerja, ya. Dan bagi kamu yang mungkin tidak pernah merasakan energi tersebut, ya anggap saja ini hanyalah sebuah hiburan. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya kartu koin. Lalu apa sih motif? Ya kan? Apa motif dari seseorang mengirimkan santet dan guna-gunanya untukmu? Nah, jika aku fokuskan energi ini ya teman-teman terhadap energi kehidupan kamu, aku melihat dari kehidupan kamu itu sendiri, ya dapat aku akui sih sebenarnya. Kondisi kehidupan kamu saat ini lagi stabil, kondisinya lagi bagus. Ya dari segi ekonomi ya, mungkin seperti itu. Materi, lagi bagus-bagusnya teman-teman. Ya. Nah, jadi aku merasakan adanya sebuah indikasi bahwasanya ya mungkin hal pertama yang menjadi salah satu faktornya adalah iri dengki terhadap kehidupan kamu. Kalau yang namanya iri dengki, ya kan, baik dia suka ataupun tidak suka, dia baik terlihat baik ataupun tidak baik, ya itu sama saja teman-teman. Pasti memang santet itu pasti bakal dikirimkan, ya dia iri gitu, dia dengki tanpa alasan, tanpa konflik, ya tanpa mungkin berinteraksi langsung dengan kamu, ya kan. Jadi seperti itu. Dan kemudian faktor apa lagi teman-teman yang aku lihat, jadi semacam ada sebuah persaingan juga, ya kan, persaingan di dalam apa, mungkin bisnis kah, mungkin di dalam kehidupan asmara kah, mungkin juga di dalam pekerjaan, ya kan, seakan-akan ingin selalu mendominasi, ya ingin menjadi pemenang, tetapi dengan cara-cara yang nggak benar. Kenapa aku katakan demikian? Nah, wow, ternyata aku punya the devil di sini. Oke, the devil ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Jadi cukup terlihat nyata ya dari kartu ketiga ini teman-teman. Ya bahwasannya memang magic itu sudah dikirimkan ke kamu. Ya tujuannya adalah
untuk menghancurkan sebenarnya, ya. Untuk menghancurkan mungkin ketika kamu lagi bahagia kan, dihancurkan, ditutup nih jalan kesekian kamu. Kemudian mungkin di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya dihancurkan agar dia bisa merebut pasangan kamu. Mungkin juga di dalam persaingan bisnis, ya. Eh, dia nggak senang bisnis kamu meningkat, ya, dan kemudian mungkin dia juga sama memiliki bisnis, jadi agar bisnis dia yang meningkat. Kemudian di dalam pekerjaan, ya, ya mungkin dia ingin merebut jabatan kamu, jadi sehingga kamu ingin digeser olehnya, teman-teman. Ya banyak gitu ya, tergantung dari penangkapan energi kamu gitu, tergantung dari kondisi dan keadaan kamu. Ya, apakah ada masalah faktor-faktor yang lain? Nah, aku punya Four of Pentacles, 4 koin. Ya, oke. Jadi yang terakhir kalau aku lihat dari energi kartu keempat ini, teman-teman, ya ini ada kaitannya, memang selalu ada kaitannya dengan yang namanya keuangan ya, ekonomi, rezeki, dan bahkan kartu keempat ini lebih identik sih dengan yang namanya tentang warisan ya, harta gono gini. Nah, ini biasanya perebutan warisan terhadap siapa dengan siapa, itu tentu dengan keluarga sendiri. Ya, aku melihat indikasinya seperti itu, teman-teman. Seakan-akan magic itu dikirimkan ke kamu agar mereka ya, mungkin ya, teman-teman sebagai keluarga kamu itu ingin menguasai, merebut itu semuanya sendiri gitu ya. Jadi kamu tuh nggak bisa menikmati, ya mungkin seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang kelima aku punya Ten ya of Wands, 10 tongkat. Jadi berbicara masalah dampak ya kan, apa sih ya kan? Apakah berdampak terhadap kehidupan kamu? Sebenarnya kalau dari kartu kelima ini ya cukup menggambarkan ya teman-teman. Ada dampak-dampaknya gitu ya. Kehidupan kamu mulai dilanda dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin nggak begitu baik ya. Masalah mulai timbul datang ya secara bertubi-tubi. Mungkin seperti itu sih. Ya sudah menemui sebuah celah-celah hal-hal yang buruk lah ya. Ya, tetapi mungkin saja teman-teman nggak terjadi sama sekali dan malah seseorang yang mengirimkan itu kepada kamu yang kehidupannya ingin menghancurkan, tetapi dia yang hancur sendiri, mungkin bisa saja ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Chariot. Nah, ternyata ya bagi kamu yang mungkin nggak merasakan dampak ini, ya aku akui teman-teman, ada sosok energi yang selalu menjaga dan melindungi kamu ya. Ya, kalau dikatakan kamu ada pendamping, ya boleh dikatakan seperti itu sih teman-teman. Ya, aku lihat memang proteksinya cukup bagus. Ya, aku rasa sih dia salah di dalam apa ya teman-teman, memilih lawan deh, ya kan, nggak seimbang banget. Nah ya, kemudian aku punya Ten of Swords. Jadi apa yang mungkin dia kirimkan itu berbalik kepada dirinya sendiri gitu teman-teman. Ya ini kita katakan 50-50 ya. Ya kan nggak semua juga nih bisa terkena magic, dan nggak semua juga nggak bisa terkena magic teman-teman. Pasti bakal ada salahnya. Ya, ya tetapi semoga deh teman-teman ya dijauhkan dari hal-hal buruk ya, apalagi magic dan guna-guna santet ya, yang jelas itu bakal menyusahkan ya, membuat repot sebuah kehidupan. Oke, semoga kamu semua selalu dalam lindungan ya Allah Tuhan semesta alam. Amin ya. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.